Hai Sobat Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana. Berbagi fakta dan cerita kebajikan. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi nih, SMA Negeri 1 Paga juga memiliki banyak sekali siswi yang berprestasi. Pada segmen kali ini kita tampil dengan tampilan yang berbeda. Kita kali ini mengundang Dwi Pujiani atau yang biasa kita sebut dengan Puput untuk menjadi pembicara pada podcast kali ini. Mohon perkenalan dulu Puput. Halo, perkenalkan saya Dwi Pujiani dari 12 MIPA 2. Nah, pada kali ini Puput baru saja mewakili Indonesia pada acara International Korean Education Youth Camp. Benar sekali Puput? Iya, benar. Pada kali ini saya ingin bertanya nih Puput, bagaimana aja persiapannya Puput dalam persiapan untuk ke Korea? Jadi yang pertama waktu itu ya, awalnya itu saya pas bulan Agustus, itu saya ditawari sama guru bahasa Korea, Bu Ayu dan juga Pak Digun. Itu saya itu ditawari, kamu mau nggak untuk pengajuan ke Korea, itu acaranya seperti belajar bahasa Korea, itu bertemu dengan pelajar-pelajar dari berbagai negara. Itu di sana selama 5 hari. Nah, itu saya mikirnya kan, aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Bahasa Korea juga kan masih belajar, itu masih di tahap awal. Terus, Basic lah ya. Iya, basic banget. Karena saya belajar itu kan juga masih di SMA ini, dari kelas 1 sampai kelas 3 ini, di LM juga. Itu pun Jadi terbatas. iya, 1 minggu itu kan cuma 2 kali dan itu pun hanya 2 jam. Terus saya juga mikir orang tua saya itu apa ya, kan bukan dari yang berada. Juga saya takut kalau saya mau itu nanti orang tua saya keberatan. Terus saya tanya sama orang tua saya, itu katanya jangan dulu gitu, karena orang tua juga takut kan di sana itu sendiri gitu katanya. Iya. Jadi nggak tega. Terus satu sisi juga biaya. Terus saya tuh bilang sama Bu Ayu itu tadi, gimana Bu, saya nggak bisa ke sana gitu. Terus Bu Ayu itu bilang kalau dari sana kita itu dapat apa ya, bukan uang saku sih, diberikan lah untuk tiketnya itu berangkat dan pulang gitu. Jadi disuruh konsultasi lagi ke orang tua karena sepertinya Bu Ayu dan juga Pak Igun itu Mengharapkan seperti itu ya teman-teman. ingin sekolahnya itu bisa menjadi salah satu perwakilan yang bisa pergi ke Korea, karena kan juga itu cuma 3 orang yang dari negara Indonesia ini ya. Iya, cuma 3 orang yang bisa ke sana. Terus akhirnya saya bilang ke orang tua saya dan akhirnya boleh. Saya akhirnya dari situ disuruh untuk pengajuan. Nah, pengajuan itu yang diperlukan itu ada perkenalan, Jagisoge, terus ada paspor. Itu saya belum punya, saya harus mengurus Kantor imigrasi ya. Ya, di kantor imigrasi. Aduh, itu sangat-sangat capek sekali. Tapi perjuangannya Kak Puput ini menorehkan banyak sekali kebanggaan untuk keluarga dan juga terutama SMA Negeri 1 Paga sendiri ini. Terus dari situ saya pengajuan. Saya juga mengajukan beberapa sertifikat. Sertifikat saya yang saya peroleh itu saya harus menunggu selama sekitar 2 bulan lah mungkin. Jadi lama ya ini prosesnya? Ya, lama sekali. Terus akhirnya saya dapat kabar, saya nangis di situ karena ternyata saya lolos, karena dari teman-teman yang lain itu sudah dapat kabar, kok saya belum. Itu jadi saya tiba-tiba dapat kabar, saya nangis, saya terima kasih sama orang tua dan Bu Ayu. Terus saya bilang ke Pak Ibu juga. Setelah itu saya harus belajar bahasa Korea lebih giat lagi, karena di sana juga ada pemaparan materinya juga. Itu diberikan randanya juga. Terus sebelum ada pelatihan di sana, itu kita disuruh pelatihan di sini selama 3 hari itu secara Zoom. Jadi kita itu dibagi kelompok.
Ya masing-masing kelompok itu sekitar 10 atau 12 orang. Kebetulan. Berarti campuran dari berbagai negara. Iya, benar banget. Itu saya kecampuran dari Afghanistan, Ukraina, terus dari mana lagi ya, saya lupa. Soalnya itu benar-benar negara-negara dari timur. Terus setelah itu juga dikasih guru pendamping. Di sana kita itu pas waktu Zoom disuruh kita baca puisi. Terus materi yang di sana itu yang dipaparkan itu kayak dikasih kisi-kisi juga. Jadi saat berada di Korea, apa aja sih kegiatan yang dilakukan? Terus tentang tempat tinggal nih Kak, gimana nih Kak buat tinggalnya? Nah, itu kita juga dikasih fasilitas. Di sana kita tinggalnya itu sangat-sangat terjamin. Karena di sana tempatnya itu di Hana Global Campus. Kampusnya itu seperti gedung pertemuan, namun di sana juga ada asrama. Dan asramanya itu seperti hotel lah ya. Yeah. Itu satu kamar itu diisi sama 2 orang. Jadi saya itu sama dari Uzbekistan gitu. Terus acara-acara di sana itu selama 5 hari. Yang hari pertama itu kita kan datang. Itu saya berangkat malam dari Bandara Soekarno-Hatta sampai sana sekitar jam 7 atau 8 pagi. Terus kok bisa sih bisa suka Korea? Terus tahap-tahapnya kok bisa sampai di titik ini tuh gimana? Awalnya itu saya juga nggak begitu suka Korea. Awalnya saya masuk ke SMA Paga itu kan ada lintas minat. Itu saya iseng mau coba bahasa asing, bahasa Korea. Terus kok lama-lama asik ya gitu. Terus saya nyari ke depannya kalau misal kita menekuni di bahasa asing, khususnya bahasa Korea, kita itu bisa dapat manfaat apa. Ternyata setelah ditelusuri, prospek kerja untuk bisa prospek kerja dari lulusan bahasa Korea itu sangat-sangat banyak. Dan itu bikin saya kok wah, Aku iya tertarik juga. Terus ya saya lumayan suka sih di K-pop gitu, K-drama itu saya juga suka karena saya juga suka acting. Terus saya juga keren banget gitu. jadi pada awalnya berawal dari suka drama Korea, terus ikut lintas minat itu juga salah satu faktornya. Iya. Tapi dari berbagai apa ya yang udah dilalui Kak Puput, ini juga cerita yang sangat berkesan buat itu Kak Puput, terutama bisa mendapatkan sertifikat, pengalaman, dan juga teman-teman baru. Nah gimana nih Kak Puput, kalau caranya mendapatkan teman baru dari berbagai negara itu gimana? Maksudnya berawal dari kan tadi kan bahasa Koreanya itu kan susah ya, Yeah. basic itu gimana sih? Waktu itu saya mencoba ngobrol tapi ya sebisa saya. Kalau nggak bisa ya saya pakai bahasa isyarat. Karena dari teman saya juga itu terbatas sama bahasa Inggris. Saya juga kurang dalam bahasa Inggris. Jadi kita saling saling paham lah. Jadi gitu. Meskipun cuma di sana itu waktunya singkat dan juga kita mungkin terbatas sama bahasa, tapi rasa pertemanan itu sudah kayak mulai muncul gitu. Kalau dari orang tua nih setelah Kak Puput pulang dari Korea itu responnya gimana? Kayak bangga seperti itu? Ya yang pasti enggak itu pasti, dan mereka juga berharap supaya kedepannya saya bisa dapat prestasi yang lebih dari sekarang juga. Berbicara tentang pengalaman yang didapatkan Kak Puput, untuk kedepannya rencananya mau lanjut kemana nih? Kan Kak Puput udah kelas 12 ya, mestinya dalam liburan ini udah sibuk mikirin mau kemana gitu. Iya, yang pasti pengennya sih mau kuliah ya. Ini maunya mau ngambil bahasa dan sastra Korea karena sudah ada basicnya dari sini. Terus itu rencananya mau ngambil di UGM. Keren banget. Tapi ini nggak tahu ini bagaimana karena persiapannya juga ya masih belum
Belum matang sepenuhnya juga, cuma belajar-belajar gitu. Kak Puput ini salah satu siswi SMA Negeri 1 Paga yang memiliki mimpi yang sangat besar sekali untuk mencapai semua keinginan-keinginannya. Nah, menurut Kak Puput nih, bahasa Korea itu penting nggak sih? Maksudnya bahasa asing itu penting nggak buat kita semua para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Paga? Ya, tentunya bahasa asing itu penting ya. Kalau menurut saya, jangan kita bisa belajar bahasa asing. Terus, contohnya saya itu kan belajar bahasa Korea. Itu kita bisa, kalau kita ada potensi lah ya, itu nanti kedepannya kita mungkin bisa dipermudah untuk seperti kuliah atau bekerja, karena kita juga punya bekal dari situ yang bisa kita manfaatkan untuk kedepannya, untuk seperti perusahaan seperti itu. Terus kalau misal untuk pengalaman juga pastinya ada ya, kita bertemu dengan orang luar negeri, itu kita bisa sama-sama saling ngobrol, saling sharing gitu sekarang. Kira-kira Kak Puput menyangka nggak nih, kayak, wah aku udah sampai di titik ini gitu? Ya, awalnya sih tidak menyangka, tapi ya juga alhamdulillah lah ya, karena Orang tua juga doa pastinya. doa dari guru juga, bapak ibu guru, terima kasih juga, itu pasti. Kalau selain bahasa Korea, kira-kira apa nih yang mau diambil saat kuliah? Selain bahasa Korea itu mungkin matematika ya, karena saya lumayan lah suka matematika itu. Jago matematika Nggak jago juga. Tapi memang kita selain apa ya, kita menyukai salah satu mata pelajaran, kita itu juga harus menyukai berbagai mata pelajaran karena itu sebagai plan kita untuk menggapai cita-cita kita. Karena kita kan juga nggak tahu ya Kak Puput, ke depannya kita itu seperti apa. Seperti yang Kak Puput tadi kan, mungkin saat Kak Puput SMP juga nggak kepikiran kalau sampai bisa ke Korea gitu. Benar. Tapi setelah pulang dari Korea ini, kira-kira teman-teman ini gimana? Kayak kagum, wah kok bisa ke Korea gitu. Ini Iya. kan kesempatan emas ya. Maksudnya nggak semua siswa-siswi itu dapat. Ya apalagi ini perwakilan negara ya. Iya, ya dari teman-teman itu juga pengen tahu lah caranya kayak gimana, itu kok bisa. Terus mereka juga seneng lah ya, apalagi dari teman satu kelas juga mereka sangat mendukung juga itu, karena temennya juga gimana ya, bisa seperti itulah ya gitu. Kagum lah ya intinya. Kalau fasilitas-fasilitas yang didapat itu apa aja Kak? Fasilitas selama di sana. Iya. Waktu itu kita dapat makan itu dapat dari sana. Terus kita tinggal itu juga dapat dari sana. Di sana juga kita diajak berlibur. Oh berlibur ya? Ya, kita itu diajak ke, yang pertama itu ada di Gyeongbokgung, itu istananya yang ada di Korea Selatan sana. Terus kita diajak ke Namsan Tower, itu juga. Itu selama kita pergi itu kita naik bis yang udah disiapkan sama di sana. Jadi kita nggak perlu khawatir di sana itu akan dibiarkan dan tidak diurus. Di sana itu sangat-sangat terjamin. Berarti ini apa ya, salah satu pengalaman yang berharga mungkin bisa Kak Puput jadikan penyemangat untuk kedepannya. Seperti itu. Untuk harapannya Kak Puput ini gimana nih? Untuk siswa-siswi, terutama adik-adik kelas ini yang masih kelas 11, kelas 10 ini gimana? Harapan saya, semoga setelah ini mereka juga bisa dapat kesempatan yang sama seperti saya. Amin. Bisa pergi ke Korea, juga bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih dari saya. Saya juga pengen sekali adik kelas saya itu merasakan seperti yang saya rasakan juga. Tujuannya ingin menginspirasi banyak Ya. orang seperti itu. Nah, saat ini kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih Kak Puput atas cerita-cerita inspiratif dan juga berbagi fakta-fakta selama ada di Korea. Goodbye, Sobat Cakasana. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.